lagi dengan Miss Wulan dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Bagaimana kabar kalian semuanya? Miss berdoa kalian semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Hari ini kita akan belajar mengenai sakramen baptis. Namun sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur hari ini Tuhan berikan perlindungan yang sempurna di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin memulai pelajaran. Roh Kudus kiranya menolong kami supaya bisa mengerti materi ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baptis berasal dari bahasa Yunani yang artinya membenamkan atau menenggelamkan diri ke dalam air. Dalam gereja Katolik, baptis merupakan salah satu dari sakramen inisiasi. Kalian tentu tahu kalau sakramen inisiasi itu apa saja? Sakramen inisiasi itu yaitu sakramen baptis, sakramen ekaristi, sakramen krisma atau penguatan. Sakramen baptis adalah sakramen pertama dan utama. Sakramen baptis juga merupakan tanda bahwa seseorang menjadi anggota gereja atau disebut juga inisiasi Kristen, diantar masuk ke dalam gereja sebagai anggotanya. Siapa yang memberikan sakramen baptis? Dalam gereja Katolik, yang boleh memberikan sakramen baptis pada umumnya adalah uskup, imam, atau diakon tertahbis. Tetapi dalam keadaan darurat, awam pun dapat memberikan baptis darurat. Apakah kalau kita ingin dibaptis langsung bisa dibaptis? Misalnya kalau kita bilang ke Romo, Romo, saya mau dibaptis. Apakah Romo bisa langsung memberikan sakramen baptis? Dalam gereja Katolik, sakramen baptis tidak bisa langsung diberikan begitu saja. Tetapi ada beberapa masa persiapan untuk pembaptisan. Yang pertama yaitu masa prakatekumenat. Masa ini adalah masa pemurnian motivasi dan memperkenalkan Kristus sehingga mulai bertobat dan beriman, kemudian menjadi katekumen. Yang kedua adalah masa katekumenat. Masa katekumenat adalah masa pembinaan serta latihan hidup menjadi orang beriman Katolik. Dalam masa ini, seorang katekumen atau calon baptis itu harus mulai aktif ke gereja, aktif dalam kegiatan-kegiatan rohani, aktif dalam lingkungannya atau dalam parokinya. Yang ketiga, masa persiapan akhir untuk para calon baptis terpilih. Masa ini adalah masa persiapan khusus untuk menerima sakramen inisiasi. Kemudian yang terakhir adalah masa mistagogi. Masa ini adalah masa pembinaan iman atau masa pembinaan lanjutan setelah seseorang menerima sakramen inisiasi. Dengan sakramen baptis, kita mendapatkan pengampunan dosa, baik dosa asal atau siksa-siksa yang lain. Menjadi ciptaan baru dan dilantik menjadi anak Allah
dan mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dengan sakramen baptis, kita memperoleh rahmat pembenaran dan pengudusan, membuat kita sanggup bertumbuh dalam kebaikan. Bergabung menjadi anggota gereja, dimeteraikan secara kekal dengan satu meterai rohani yang tak dapat dihapuskan. Biasanya, orang Katolik akan menyertakan nama baptis mereka. Dalam Matius bab 3 ayat 16, di situ dikatakan, dan Yesus ketika ia dibaptis langsung keluar dari air, dan lihatlah surga terbuka baginya, dan ia melihat Roh Allah turun seperti burung merpati dan menerangi dia. Kalian tentu tahu siapa yang membaptis Yesus? Ya, Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Pada saat Yesus dibaptis, Roh Kudus turun atas Yesus dalam rupa burung merpati. Pembaptisan dalam gereja Katolik mempunyai beberapa sarana. Yang pertama yaitu air. Air melambangkan membersihkan atau menyucikan kita dari dosa. Ini tidak bisa diganti dengan minyak wangi misalnya. Jadi harus menggunakan air. Yang kedua, lilin. Lilin menyala, ini melambangkan kalau kita menjadi bagian dari terang Kristus. Kemudian ada kain putih. Kain putih melambangkan kehidupan baru yang masih bersih. Dan yang terakhir itu minyak. Minyak ini melambangkan Roh Kudus. Anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini mengenai sakramen baptis. Yang terakhir, Miss ingatkan bahwa kita sebagai orang yang sudah dibaptis wajib menjaga kesucian diri kita agar tidak jatuh dalam dosa. Kita juga harus selalu berusaha untuk meningkatkan kehidupan iman kita dengan aktif dalam kegiatan doa dan pendalaman iman. Kita juga harus ikut serta dalam tugas perutusan gereja, mewartakan kerajaan Allah. Semoga dengan dibaptis kita semakin teguh, semakin yakin dan semakin percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Berkah dalam.